ide ini, aku habis baca buku kok. Think and Grow Rich. Kalau kau pernah tahu. Oke. Di situ dia bilang energi nomor 1 itu energi seks, cinta. Itu kenapa biasanya ya, menurut dia tuh, aku nggak tahu, orang-orang yang baru punya istri itu biasanya karirnya melesat jauh. Atau kalau orang yang belum siap beristri, minimal berhubungan seks dulu. Kayak Salah satunya Hotman Paris. Oke, Hotman Paris. Atlas setiap hari, sekretarisnya cantik-cantik, sama istrinya tunduk betul dia. Iya lagi. Iya, tapi maksudnya sepowerful itu gitu. Nikah tuh sulit. Susah kok ya nikah ya. Susah itu, karena kalian harus berkomitmen. Makanya jarang orang kolaborasi bisnis ketika kalian belum menikah. Karena jarang orang kolaborasi bisnis partneran gitu. Kalau kalian belum nikah. Oke. Karena buat janji suci aja sama rencana istri aja nggak ada, apalagi janji bisnis sama gua. Oh gitu. Welcome to Pikiran Si Boy episode selanjutnya. Hari ini kita akan ngebahas satu hal yang menurut kita penting untuk dibahas lewat Pikiran Si Boy. Iya. Masih bareng Michael George dan Boy Sautis. Boy Tenggara. Hari ini mau bahas apa kan? Hari ini kita mau bahas pasangan. Relationship apa relationship? Udah lewat itu kemarin. Ini kita bahas istri menentukan kesuksesan suami. Oke, jadi ini kenapa terbesit ide ini? Aku habis baca buku kok. Think and Grow Rich. Kalau kau pernah tahu. Di situ dia bilang energi nomor 1 itu energi seks, cinta. Itu kenapa biasanya ya, menurut dia tuh, aku nggak tahu, orang-orang yang baru punya istri itu biasanya karirnya melesat jauh. Atau kalau orang yang belum siap beristri, minimal berhubungan seks dulu. Kagak tahu. Nah, tapi begitu kan statementnya. Ya intinya energi yang nomor 1 yang menggerakkan manusianya itu. Iya, seks atau cinta kan? Iya. Oke. Nah, menurut berarti jangan dibulak-balik dulu deh ya. Lanjut, jangan dibulak-balik dulu, ntar jadinya salah ya. Iya. Jadi menurut kau itu bener gak statement itu? Kita mulai dari situ kali ya. Lewat Pikiran Si Boy dulu kali ya. Boleh. Kalau dari buku itu kan ada dasarnya endorfin dari bercintanya atau seksnya mungkin ya. Tapi mungkin dari basic kita ngomong analogi deh. Oh, seksnya maksudnya bukan seks beneran seks kok. Apa? Energi, kan kalau sama orang tua cinta, tapi ya bukan cinta seks. Oh. Itu energinya maksudnya. Oke. Berarti tadi salah paham. Kita bahas analogi dulu deh. Ya boleh. Bener apa enggak dulu ya? Bayangin kalau seorang istrinya Surya insomnia ya. Yang biasa main di lapor pak. Pelawak. Seorang pramugari. Nggak suka kalau suaminya itu bermain gimmick sama perempuan. Bermain gimmick maksudnya berakting gitu ya. Atau apa. Jadi nggak Surya insomnia? Enggak. Gimana kalau supaya misalnya artis-artis lainnya yang memang ada di dunia keartisan, istrinya juga nggak dukung, ya susah juga. Intinya sih apa yang dijalanin suami biasanya didukung sama istri. Tapi kalau istrinya nggak dukung, biasanya ya suaminya udahan atau istrinya ngedumel. Tapi kan itu jarang. Kebanyakan adalah istri yang mendukung kegiatan suaminya. Biasanya gitu. Hampir banyak orang besar juga yang memang turut campur istrinya, ya banyak. Salah satunya Hotman Paris. Hotman Paris. Atlas setiap hari, sekretarisnya cantik-cantik, sama istrinya tunduk betul dia. Iya lagi. Iya, tapi maksudnya sepowerful itu gitu loh. Ada siapa lagi? Banyaklah orang-orang besar. Ya kata dia. Kenapa? Ya Herman Tutanoko, betul. Istrinya juga luar biasa. Tapi ada nggak yang malah makin besar, makin jauh sama keluarga? Ya ada juga. Makin besar, makin jauh sama keluarga. Ya, dia menganut sistem kekaisaran Cina. Selirnya banyak. Iya. Ada istri yang sepakat dong. Dan ada juga orang-orang besar di luar sana yang. Berarti bener dong energi seksnya, energi cintanya. Makanya kan nggak bisa overstatement mana yang benar mana yang salah. Ada yang going big
and going wild karena keluarganya bahagia. Ada yang going big and going wild tapi nggak cukup punya satu istri atau karena satu dan lain hal harus bercerai karena egonya terlalu besar. Gak ada yang tahu. Tapi semuanya sama-sama besar nggak? Ada. Tapi tinggal kita mau cari pembenaran atau tidak. Oke. Buat yang sudah punya istri, otomatis kalian harus cari pembenaran bahwa kita yang punya keluarga harus mempertahankan keluarga ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jangan jadiin orang yang single buat alasan kalian istri kita nggak ngertiin. Enggak, si Anu cerai-cerai aja bisnisnya jalan maju. Gitu. Si Anu habis cerai langsung punya istri baru, karirnya melejit gitu loh. Ya nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada yang bisa bilang benar atau salah, tapi yang pasti adalah kalian mau pertahankan nggak? Kalian merasa hubungan itu spesial nggak? Jadi kalian akan condong ke arah yang mensupport apa yang kalian ada sekarang, bukan yang mau nyebrang gitu loh. Iya. Ya kalau misalnya dibilang istri menentukan kesuksesan suami, iya. Tapi untuk orang yang sudah sukses dan bercerai dengan istrinya, bisa jadi enggak jawabannya. Bisa jadi dia bilang karena istri saya menghambat pertumbuhan saya misalnya. Saya nggak boleh keluar malam gini padahal saya buat meeting. Atau dia mengiyakan bahwa kaisar itu nggak pernah istrinya satu misalnya. Iya. Jadi bisa aja. Tapi saya juga nggak bisa 100% kasih pembenaran terhadap semuanya. Tergantung orang tuh enjoy-nya di mana. Tergantung jawabannya. Tergantung jawabannya. Nggak bisa. Saya sih pasti berharap kita bisa hidup bahagia berdua, nikmatin apa-apa berdua. Tapi ada yang memang suami istri yang bikin istrinya tuh jadi ratu di rumah apa, suaminya jadi raja tapi di rumah yang lain misalnya. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu gitu loh. Ada hal-hal kayak gitu yang emang ada di masyarakatnya ada. Dan nggak bisa mana salah mana benar gitu loh. Dua-duanya saling kekunci misalnya. Jadi kalau bahas materi atau teori seperti itu, ya menurut agama dan kepercayaan kita sih keluarga kita tetap nomor satu ya gitu loh. Gampangannya kalau kalian bilang raja aja selirnya banyak, statement saya balik adalah banyak kok pedagang-pedagang pasar zamannya raja yang istrinya cuma satu tanpa jadi raja, punya anak dua walaupun tukang buah pada saat dia jadi raja. Hidupnya bahagia. Gak harus jadi raja. Jadi tinggal cari pembenaran versinya kalian sih sebenarnya. Samurai juga banyak yang single ya? Iya, itu juga bisa. Tapi kan nggak bisa. Ya intinya nggak bisa digeneralisir hari ini yang apa gitu. Tapi buat kalian yang nonton masih single dan lain-lain, ya memang bagian dari yang tersulit itu pernikahan. Nikah tuh sulit. Susah kok ya nikah ya? Susah itu. Karena kalian harus berkomitmen. Makanya jarang orang kolaborasi bisnis ketika kalian belum menikah. Karena jarang orang kolaborasi bisnis partneran gitu. Kalau belum nikah. Oke. Karena buat janji suci aja sama rencana istri aja belum ada. Apalagi janji bisnis sama gua. Oh gitu. Ya jujur aku kan belum pernah nih. Betul. Begitu tapi yang terjadi di lapangan. Umumnya begitu. Umumnya. Mungkin ada orang lain yang lebih hebat atau yang lebih mudah. Ya mungkin. Tapi kalau orang dari bootstrap, dari bawah kalian mau berpartner terus dilihat, ih kok single, masih belum tahu. Karena tanda kutip Jessica Iskandar ditipu yang mobil segala macam sama temannya di Bali tuh single. Si temennya itu? Iya, yang nipu dia. Oh. Nggak punya apa-apa, tinggal kabur aja udah beres. Tapi kalau orang sudah punya suami atau punya istri, punya anak, ada tanggung jawab dia ya? Ada tanggung jawab, ada jangkar yang sudah dipasang untuk kita tidak pergi atau lari dari kenyataan. Dan kita keep going straight. Kita punya tanggung jawab yang besar itu. Gitu. Oke. Jadi balik lagi nih kok. Jangan deh, kita next dulu deh pertanyaannya. Kalau Koko nih, mendingan istri ikut dalam bisnis, ikut campur, atau mendingan keluar aja gitu? Jadi kan ada yang bilang... Ini susah nih. Ya, ada yang bilang istri itu, udahlah kita happy-happynya aja. Kalau bisnis kan stres. Iya, gini. Jadi istri jangan ikut gitu. Atau kalau Koko yang mana tuh? Kita ngobrolin dari banyak sisi ya. Oke, banyak sisi ya. Kalau kalian sama-sama bootstrap sama istri dan istri kalian punya urusan sendiri, ya istri kalian jangan ikut campur.
Oke, kalau sama-sama bootstrap. Ya, jadi istri kalian kerja, kalian mulai usaha, ya jangan sampai kalian istrinya kerja, bantuin kalian lagi yang usaha. Ini kan capek dia lompat ke sini. Tapi buat istri kalian jadi ibu rumah tangga, kalian misalnya dagang, kerja, bisnis segala macam. Iya. Biasanya entah salah satu divisi diserahin ke istri, contohnya financial control atau HR-nya HR, biasanya. HR, ya. Nah, itu kan biasa dilepas untuk dia ada kerjaan aja. Oh gitu. Ya, tapi untuk masalah duit digabung atau jadi satu itu masing-masing, karena nggak ada orientasinya. Preferensi dah itu. Preferensi, karena saya nggak bisa bilang ini yang paling benar, ini yang paling salah. Itu preferensi lagi balik. Ada orang yang emang duitnya masing-masing, karena biasanya ada harta turunan bawaan dari orang tuanya yang nggak bisa dikasih tahu satu sama lain. Ada namanya uang-uang di mana sebenarnya uang suami itu bukan uang sepenuhnya, ada uang keluarga. Buat adiknya sekolah segalanya. Kirain bakal ngejokes tuh Bapak. Enggak. Tapi emang ada yang kayak gitu. Jadi uang perusahaannya dititipin sama si suaminya ini buat misalnya adiknya ada yang belum kuliah atau adiknya belum apa, ya udah dikelolanya sama suaminya. Ya. Tapi kalau misalnya dikasih tahu ke istri bisa jadi ntar istrinya nggak setuju apa segala macam, banyak ketakutannya. Tapi buat saya dari pikiran si boy anak tunggal, kerjaan sebisanya, nggak terlalu banyak, istri jadi finance and control, saya sih jadi satu. Jadi satu? Iya, karena saya nggak punya urgensi. Contoh, secara perusahaan di audit dan dicek oleh istri sendiri. Berarti kan saya juga nggak pusing gitu loh secara teknis, karena biasanya ya, tanda kutip, laki-laki tuh kosnya kecil deh. Kosnya kecil deh. Coba kalau kamu ke mall, seringan kamu apa pacar kamu yang belanja? Iya, laki-laki tuh kosnya kecil, sekalinya gede antara motor atau mobil. Iya itu. Biasanya gitu, tapi kalau para istri ini lumayan kosnya. Belum ada kuku lah. Iya, belum tasnya harga motor lah. Gimana? Ya begitulah. Waduh, beda ya levelnya, serem juga. Iya, tapi kan ada gitu loh. Kalau kita rencana maunya beli mobil, istri itu mau belinya tas, tapi tasnya tuh harganya hampir mobil. Agia apa? Tapi kan serba salah. Tapi di posisi itu, ya sebenarnya laki-laki tuh low cost. Lebihnya tuh nggak terlalu banyak lah. Barangnya satu tapi agak mahal aja. Kalau ya gitu-gitu, ya gitulah. Keluar topik dikit nih kok. Kalau single sama pacaran tuh pengeluarannya jauhnya lompatnya ini ya. Contoh, single harusnya sejuta. Begitu pacaran bisa loncatnya ke 4 juta. Ini mau jadi pembenaran apa menjadi sebuah kesalahan? Kalau pembenaran gimana, kesalahan gimana? Kalau pembenaran itu adalah bentuk tanggung jawab kamu untuk ngebahagiain orang yang kamu mau. Oh, dan itu nggak salah, nggak benar ya? Nggak salah, nggak benar. Tapi kalau kamu mau bentuk kesalahan, berarti nggak ada plafon. Kalau kamu merasa itu sebagai beban. Selalu mikirnya tuh gitu, jangan semuanya tuh dipikir dalam posisi yang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kamu mau arahnya kemana gini? Ya, saya pernah cerita bahwa kalau kamu sudah kesal sama orangnya, ngerti nggak? Dia sudah mengernyitkan mata padahal dia ngantuk. Kamu mikirnya beda. Si anjing ini kesel nih sama gue gitu. Karena orientasi pikiran kita udah beda. Mindset itu memang segitu ngefeknya. Sudut pandang soalnya. Iya, contoh teman kamu. Apa? Si tolol bukan kesini. Temen, gak ada urgensi. Tukang parkir. Mundur. Si tolol bukan dengerin. Iya. Karena mindsetnya beda kan? Iya. Iya. Segitunya mindset itu seberapa pentingnya. Statementnya sama. Si tolol bukannya. Nah itu tuh. Judulnya sama. Tapi yang ngomongnya beda. Orientasinya berbeda. Iya. Segitunya mindset ngebuat kita. Oke. Lumayan dalam ya? Iya. Intinya semua bisa dikontrol sama pikiran. Ego bisa dikontrol sama pikiran. Kemarahan bisa dikontrol sama pikiran. Dan kita mau nggak ngontrol. Kan kalau kata beberapa cendekiawan tuh apa bahasa Indonesia? Ya cendekiawan tuh bahasa cendekiawan Indonesia. Atau beberapa para ahli ulama atau beberapa para bijak bilang yang dikasih makan adalah yang gemuk. Ya kasih makan yang gemuk. Pasti. Kamu dikit-dikit misalnya ke resto punya uang. Iya. Lama banget, bayar aja mahal, bisa keluarin sekarang nggak? Kamu kasih makan egonya. Egonya gemuk. Kamu menjadi superior. Salah satunya anak pejabat. Yang egonya dikasih makan terus. Bapaknya kasih makan anaknya kasih makan dirinya, jadi raksasa egonya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Tumben ada yang salah. Hah? Tumben ada yang salah. Karena anak tuh nggak pernah salah. Ini anak loh, di bawah 21, dia nggak punya tentuan sendiri.
Anak yang salah nggak boleh, pasti orang tua yang salah. Makanya penjara anak kecil tuh susah gitu loh. Harus umur berapa baru bisa dipenjara gitu loh. Benar-benar. Nggak ada. Jadi ketika anak lakukan kesalahan itu kesalahan orang tuanya. Tapi kan yang dikasih makan yang gemuk, yang dikasih makan yang superior. Kalau kamu dikasih tahu apa, kamu mundur, kamu bilang iya. Tolol. Iya. Kenapa pinter? Itu kan kita ngikis ya, nggak kasih makan ya. Kasih makan sabar. Kasih makan sabar. Kasih makan sabar. Kenapa si paling pinter apa sih? Lu mau ngomong apa gitu loh. Kasih makan sabar. Dia kan terus begitu. Bedanya di kita nggak apa-apa. Mungkin di orang ke-12 dibacok leher. Kan kita nggak tahu. Iya. Besok ketemu kita ketemu si sabar. Dia tetap ketemu si pemarah misalnya, atau si jadi dirty mouth lah misalnya. Iya. Tapi kan tunggu aja saatnya nanti ada orang yang tidak simpati atau sama-sama yang level kayak dia tuh ya. Mending selevel kayak dia yang dikasih makan mulutnya, kan itu kan mulut kasar yang dikasih makan. Kalau ada orang yang dikasih makan tangannya berpok, ya kan kita nggak tahu. Ternyata dia sudah terbiasa melakukan itu. Berarti ini kok ya, bukan marahnya jadi kan tadi kau bilang marahnya jadi gendut. Kalau marahnya jadi gemuk. Sabar yang gendut. Sabarnya gemuk. Ini lama-lama berkurang gitu dong. Apanya? Si marahnya. Nggak bisa ngomong. Mungkin dia punya kemarahan, saya masih marah-marah sama anak saya. Tapi bukan terhadap orang lain saya jadi responsif. Saya suka marah-marah, kamu tahu kan saya suka marah-marah sama anak saya. Tapi ke orang lain saya enggak. Itu kan bagian dari mendidik kan, beda cerita. Ya, tapi kan enggak gitu dong. Statement kamu jadi salah. Apakah marah saya jadi ciut ya? Enggak juga. Oh iya juga sih. Iya, berarti kan sabar saya ya sudah begini caranya. Sabar gitu. Sabar ya udah gitu loh. Oke, kita balik lagi nih ke pertanyaan utama ya kok ya, istri dan kesuksesan. Arti istri bagi seorang boy. Arti istri ya. Secara harafiah bukan kok, maksudnya. Iya, maksudnya dasarnya istri itu selalu teman hidup sampai tua. Oke, berarti teman hidup sampai tua. Betul. Itu definisi menurut Betul. Tapi yang jadi masalah istri itu selalu pilih anak dibanding pilih suami. Iya benar lagi kok. Iya. Aku nanya mamaku ternyata milih. Iya, anak milih kamu kan. Papi milih mami. Iya, begitu tuh. Mami nontonin. Iya. Iya udahlah ya, nggak apa-apa sih. Serba salah kan? Berarti nanti aku juga kemungkinan besar. Iya, karena versinya istri itu anak itu bagian dari badannya. Bisa versinya jadi, suami, istri itu adalah belahan jiwanya yang dipertemukan. Jadi kadang-kadang kita serba salah, yang satu belahan dari badan, yang satu belahan jiwa gitu loh. Jadi ya wajar. Tapi kalau misalnya artinya ya itu, kita yang kalau sampai tua ya kamu mulai pergi ada urusan, punya pacar ya nanti papi sama mami balik lagi gitu loh, berdua lagi. Betul, kalau bininya hilang susah tuh ngikatnya. Apa tuh? Ikat anak bapak. Susah, walaupun ada yang berhasil tapi susah. Tapi intinya keluarga yang broken home sih gak ada yang mau sih. Sebisa apapun kalian pasti mereka berharap untuk tidak broken home. Ya kalau bisa sih jangan gitu maksudnya. Broken home dan baik-baik saja cuma saya lihat di keluarganya Deddy Corbuzier doang. Nggak ada lagi saya lihat baik-baik saja, masih kontak sama istrinya, anaknya dibesarkan dengan baik, anaknya ketemu istrinya, masih saling update. Gue masih bingung gimana caranya dia punya keluarga begitu. Iya. Emang agak unik. Oke. Ini sebenarnya swab test ringan kok. Harusnya tadi ada di awal. Tapi tadi di awal kayaknya kurang tepat buat pilih istri pintar, banyak ngomong, atau cantik. Oh ya udah. Dia nurut gitu. Pintar atau banyak ngomong. Koko dulu, abis itu baru dah menurut pikiran si boy. Pintar atau banyak ngomong atau cantik iya aja. Cantik iya aja. Cantik iya aja. Iya. Kebetulan aku juga pilih itu sih. Iya, cantik iya aja. Alasannya boleh di-spill atau? Pertama, cantik itu kan butuh budget dulu ya. Jadi kalau udah pinter jelek, pinter itu nggak butuh kos. Sabar. Pinter nggak butuh kos, betul. Kalau pinter dan jeleknya tuh butuh kos buat jadi cantik. Iya. Kalau cantik dan iya aja, cantiknya sudah oke, tinggal pinternya kita ajarin, nggak pakai kos, lama-lama pintar. Iya. Ya sesimpel itu sih milihnya. Lah itu mau balik lagi ke ekonomi ya itu ya? Iya. Gitu. Iya, saya ya menurut pikiran si boy yang emang tanda kutip mungkin agak matre kali ya. Iya. Tapi versinya saya ngedidik istri saya untuk bisa berpikir dan berdebat. Dibikin pintar berarti. Iya, ada orang kan istrinya yang nggak dibuat pintar dan nggak masalah juga. Nggak semua orang. Ini obrolan ini untuk nggak semua orang. Iya.
Dan it's okay gitu loh. Kebetulan saya sangat apresiasi perjalanan saya dari pacaran sampai menikah, sampai saya ujung-ujungnya kelabakan karena istri saya kepintaran. Ya tapi itu tujuannya. Karena saya hidup tunggalnya saya punya teman secara pikiran. Teman pikiran? Iya. Secara ketika punya istri jauh tuh nggak mungkin. Dia harus setara sama kita. Karena saya tunggal nih, saya nggak tahu rasanya saya punya anak 2 aja bingung. Hari ini main berantem, besok good morning, kita main lagi, oh gua hantam tuh rasanya lagi. Itu nggak ngerti saya, bagian nalar mana. Saya masih nggak ngerti, mungkin saya butuh belajar. Tapi untuk hal itu ya istri pinter iya aja lebih low cost. Istri pinter iya aja ya berarti. Iya, ya kan bisa diajarin, lama-lama pintar, ada pertimbangan, lama-lama ngerti. Lebih enak cewek nurut lah istilahnya ya. Kok sih enggak, tetap dibuat pintar. Tapi karena cost yang jelek ini akan jadi lebih tinggi, prioritasnya cost dulu nih nomor 1 ya. Iya, karena kan cost dicari. Buat orang susah tuh cost jadi serem tau. Iya sih. Buat orang yang terbiasa semuanya serba pas-pasan, cost itu takut tau. Makanya kadang-kadang orang tua kita atau kakek kita tuh barang bekas, barang jelek tuh disimpan aja. Ya karena ada ketakutan itu untuk nggak bisa beli lagi, nggak ada apa, kan mental kenanya. Gitu. Jadi walaupun agak memang penuh pertimbangan, ya itu lebih oke deh gitu doang. Sebenarnya udah 20 menit kok, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih, boleh dijawab singkat aja ya. Setelah nikah, karir ada perubahan nggak sih kok? Setelah nikah karir ada perubahan nggak sih? Iya, banyak yang bilang ada ini ya apa? Jatah rezeki istri lah, jatah apalah. Mungkin ini jadi agak panjang, lebih baik dilanjutin di episode selanjutnya. Tapi kalau jawaban cepatnya adalah pasti. Tapi urusan rezekinya mungkin kita bisa bedah lanjutannya di episode lainnya. Tapi kalau dibilang kalian yang mau nikah atau kalian yang mau punya anak, nggak semua orang bisa menikah dan punya anak. Nggak semua orang bisa menikah dengan baik. Ada banyak orang yang gagal menuju pernikahan karena pernikahan kayak sesuatu janji suci yang agak ribet kali ya. Itu bentuknya ibadah. Ibadah itu kan susah ya. Ibadah kan banyak hambatannya. Ya nikah tuh ibadah bagian darinya. Di semua agama manapun mungkin ya. Dan untuk beribadah tuh susah. Sama kayak orang mau pergi umroh, mau pergi haji tuh susah loh. Susah. Nikah juga sesusah itu. Ada batu besar ketika kalian mau menuju pernikahan. Bukannya berarti jangan nikah bukan. Tapi susah. Tapi kalian harus awake bahwa ini adalah sebuah perjuangan, bukan perjalanan. Ini bukan jalan menuju belum nikah ke nikah, tapi ini perjuangan belum nikah ke nikah. Karena perjuangannya panjang. Apa bedanya? Kalau jalan itu belum nikah ke nikah, tadi bilang. Bukan. Tapi benar ini perjuangan. Nikah belum itu nikah perjuangan. Belum nikah itu berjuang nikah. Bukan belum nikah lagi jalan menuju pernikahan. Gak ada orang nikah tuh jalan. Mau sama-sama kaya, mau nggak sama-sama kaya, semuanya butuh perjuangan buat achieve ini. Sama-sama kaya, bingung adat yang mana, hari yang mana, hotel pakai apa. Yang sama-sama susah, bingung yang biayain nanti siapa. Tapi kan perjuangannya banyak banget buat kalian menikah untuk jadi pacaran menjadi menikah gitu loh. Bukan sebuah, ini sebuah perjalanan, borok perjalanan, kalian bubak-babuk kok siapapun kalian deh. Yang udah nggak mikirin duit pun nikah tuh perjuangan. Duit cuma satu variabel. Betul, perjuangan mempertahankan. Ada yang orang ngobrol mantannya pada datang lagi, hamin berapa bulan. Banyak ceritanya, kamu rasain nanti. Kamu coba tanya orang tua kamu, waktu nikah tuh ada apa? Bisa hamin 6 bulan, hamin setahun tuh. Kalau mereka pakai hari baik tuh. Gitu ya. Jadi masuk plug-in ya. Ting, ini videonya di tengah ya. Jadi plug-in ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Intinya itu perjuangan. Sama kalian beribadah tuh sama. Punya anak pun sama. Itu aja sih buat video kali ini. Takutnya kelamaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe video ini biar kita lebih happy lah bikin videonya. Thank you banyak udah nonton sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you. Bye-bye.